PDIP menggali kuburnya sendiri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah partai yang berkuasa di Indonesia sejak tahun 2014. Tetapi dalam beberapa bulan di tahun 2020, PDIP bisa diibaratkan sedang menggali kuburnya sendiri. PDIP dan partai-partai pendukung pemerintah lainnya salah kalkulasi terkait RUU HIP. Tampaknya mereka menduga akan selamat, sukses menyelundupkan, dan menggolkan undang-undang seperti sebelumnya. PDIP optimis tidak akan ada gejolak. Sejauh ini mereka selalu sukses bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi COVID-19, mulai dari UU Minerba sampai kelas kakap seperti UU Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara alias UU COVID-19. Tetapi kali ini, PDIP tidak seberuntung langkah politik sebelumnya. PDIP terlalu serakah, kemaruk, dan jorok. Mereka barangkali lupa dengan pepatah, tak ada pesta yang tak berakhir. Ketika lampu menyala dan musik berhenti, mereka seperti tersadar dari mimpi. Perlawanan rakyat Indonesia kali ini bukan hanya riak ombak kecil yang mengayun dan menina bobokan. Sekarang sudah berubah menjadi gelombang pasang. Bila salah antisipasi, bisa menjadi tsunami, menggulung PDIP hingga tidak berdaya lagi. Bencana tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tapi juga bagi pemerintah Jokowi. Setelah terpecah belah selama rejim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, sampai Forum Purnawirawan TNI Polri, serta tidak ketinggalan Front Pembela Islam atau FPI menentang PDIP serta Jokowi dan antek-anteknya. Belum lagi berbagai ormas-ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Padahal MUI masih dipimpin non-aktif oleh Wapres Maruf Amin. Di kalangan purnawirawan ada mantan Wapres Tri Sutrisno yang kini menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Mereka adalah bagian dari rezim penguasa. RUU HIP tak lagi membuat mereka melakukan kalkulasi politik pragmatis. Ini merupakan soal prinsip yang tak bisa ditawar-tawar. PDIP dengan sombongnya sedang bereforia dalam kekuasaannya. Mereka lupa dan mungkin terlalu percaya diri. Berani dan nekat menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar bagi rakyat dan bangsa Indonesia terkait ihwal keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebangkitan PKI. Dua isu itu langsung menstimulasi bersatunya berbagai elemen masyarakat. Rakyat Indonesia menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah. Tidak ada pilihan lain bagi PDIP harus menarik diri, mundur teratur kecuali bila ingin hancur. Apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sempat mendukung, langsung balik badan dan cuci tangan. PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai. Tudingan anti-agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Stigma ini sangat kuat melekat pada PDIP, serta karena faktor sejarah maupun representasi anggota dewan dan pemilihnya. Apalagi rakyat kini sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan TKA Cina, negara kapitalis sekaligus komunis. Pemerintah akhirnya melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam, akhirnya melemparkan bola panas itu kembali ke DPR. Tinggallah PDIP yang kini harus bersih-bersih, berkelit sana-sini, berusaha menyelamatkan diri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya bersedia memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam RUU HIP. Hasto juga menyatakan partainya setuju menghapus pasal tentang ciri pokok Pancasila yang dikristalisasi dalam Trisila dan Ekasila. Sebelumnya ketentuan itu dicantumkan dalam pasal 7 RUU HIP. Dalam pasal 2 disebutkan ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara dalam pasal 3 Trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong.